Siapa yang bisa menyangka bursa transfer musim panas ini menjadi ajang Liverpool memutar balik peta kekuatan Eropa. Jika musim lalu mereka menjadi raja di tanah Inggris, maka musim ini tampaknya mereka ingin menjadi penakluk benua. Florian Wirtz mendarat di Anfield dengan biaya transfer memecahkan rekor di Inggris worth 116 juta pound. Sebuah angka luar biasa untuk pemain yang belum menendang bola pun di Premier League. Tapi inilah Liverpool. Klub yang tahu apa yang mereka mau dan percaya pada proyek masa depan. Wirtz adalah simbol dari perubahan. Gelandang kreatif asal Jerman itu bukan hanya pembelian, dia adalah pernyataan. Dia datang bukan untuk menjadi pelengkap, tapi sebagai fondasi utama di bawah rezim Arne Slot. Namun cerita tidak berhenti di sini. Liverpool tahu bahwa satu bintang tak akan cukup. Richard Hughes, sang direktur olahraga, sudah mencoba mengamankan Dean Huijsen dari Real Madrid, gagal. Tapi dari kegagalan itu muncul nama Mark Guehi sebagai kandidat yang sangat mungkin. Seorang bek yang punya kepemimpinan, ketenangan, dan ketangguhan yang sesuai dengan blueprint Slot. Dan kejutan lainnya, Jarell Quansah resmi dilepas ke Bayer Leverkusen. Uang tunai sebesar 35 juta pound masuk kas klub, membuka ruang untuk satu lagi nama besar. Masuklah Castello Luqueba, bek tengah RB Leipzig yang mulai mencuri perhatian Eropa. Menurut laporan, Liverpool, Bayern Munich, dan Tottenham sama-sama mengincarnya. Tapi The Reds sudah lebih dulu menunjukkan keseriusan. Dengan klausul pelepasan 90 juta euro atau sekitar 77 juta pound, Lukeba memang tidak murah. Namun, Leipzig diprediksi akan membuka ruang negosiasi, apalagi mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Apa yang ditawarkan Lukeba? Banyak. Pemain internasional Prancis ini baru berusia 22 tahun, tapi statistiknya sudah berbicara banyak, termasuk dalam 1% teratas untuk aksi dribble sukses, 12% teratas untuk membawa bola secara progresif, dan 15% teratas dalam duel udara yang dimenangkan. Singkatnya, dia bek modern yang tangguh sekaligus elegan. Musim lalu, ia tampil 23 kali sebagai starter untuk Leipzig dengan rata-rata sentuhan lebih dari 65 kali per laga dan akurasi umpan mencapai 87%. Tidak mencetak gol atau assist, tapi perannya di lini belakang sangat vital. Ia menyapu bola 3 kali per laga, merebut penguasaan bola lebih dari 3 kali, dan sukses dalam lebih dari 60% duel udara. Ia bukan hanya benteng, ia juga penggerak dari belakang. Seperti Wirtz, Lukeba juga pernah dihantam cedera saat muda. Tapi seperti Wirtz pula, ia bangkit. Dan kini, dia berada di ambang masuk ke skuad Liverpool yang sedang dibentuk untuk masa depan. Namun transfer belum berhenti di situ. Dengan masa depan Mohamed Salah yang belum pasti dan ketergantungan pada Darwin Núñez yang mulai dipertanyakan, Liverpool membuka lembar baru, perburuan penyerang kelas dunia. Nama besar? Sudah tentu ada. Alexander Isak, mesin gol Newcastle United, masuk daftar teratas. Musim lalu, hanya Salah yang mengalahkannya dalam urusan mencetak gol di Premier League. Tapi harga yang dipatok Newcastle luar biasa tinggi, 200 juta pound. Terlalu mahal? Mungkin, tapi Liverpool cerdas. Mereka mengalihkan fokus pada pemain yang lebih muda, lebih murah, dan tak kalah menjanjikan. Hugo Ekitike, striker muda asal Prancis yang kini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Di usianya yang baru 23 tahun, Ekitike mencetak 22 gol dan 12 assist dalam semusim. Ia disebut-sebut sebagai Mbappe berikutnya. Dan julukan itu bukan tanpa alasan. Ia punya kecepatan, kelincahan, visi bermain, dan kemampuan menggiring bola yang sulit dihentikan. Harga yang dibanderol Frankfurt memang tinggi, sekitar 100 juta euro, tetapi jauh lebih masuk akal dibanding Isak. Apalagi, Ekitike dianggap cocok dengan gaya bermain Slot. Agresif, progresif, dan dinamis. Ia juga lebih dominan di udara, memberikan Liverpool dimensi baru dalam menyerang. Liverpool telah menaruh Ekitike di daftar teratas mereka, namun Frankfurt tak mau bernegosiasi sampai setidaknya bulan Agustus. Artinya, butuh kesabaran. Tapi, untuk potensi sebesar ini, menunggu 1 bulan terasa sepadan. Ekitike tak hanya pengganti Isak,
ia bisa menjadi bagian dari trisula baru yang sedang dibentuk. Wirtz di tengah, Ekitike di depan, dan kemungkinan Lukoba sebagai jangkar di belakang. Sebuah kerangka tim yang jika menyatu bisa membawa Liverpool ke masa keemasan baru. Inilah Liverpool yang baru, ambisius, terarah, dan berani berinvestasi besar untuk masa depan. Era Klopp telah berakhir, tapi era Slot baru saja dimulai. Dan jika semua rencana ini menjadi kenyataan, maka dunia akan segera menyaksikan. Anfield bukan hanya rumah sejarah, tapi juga tempat kelahiran kejayaan baru. Ketika semua mata tertuju pada Barcelona dan kemungkinan kedatangan Nico Williams, justru keputusan mengejutkan datang dari sang pemain muda. Nico Williams resmi memperpanjang kontraknya bersama Athletic Bilbao. Bukan hanya 1 atau 2 tahun, tetapi kesepakatan berdurasi 10 tahun. Sebuah ikatan panjang yang menutup pintu bagi klub-klub raksasa seperti Barcelona dan Arsenal, setidaknya untuk saat ini. Langkah ini tentu saja memaksa Barcelona untuk segera mencari alternatif lain, dan nama Luis Diaz pun langsung muncul ke permukaan. Pemain sayap lincah asal Kolombia ini disebut-sebut menjadi target utama pengganti Nico. Menurut laporan dari media Spanyol Mundo Deportivo, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, bahkan telah menjadikan dia sebagai opsi prioritas untuk mengisi sektor kiri yang belum juga mereka temukan kepingan sempurnanya. Menariknya, kabarnya Luis Diaz sendiri tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Liverpool. Bahkan ia bersedia memaksakan transfer demi bergabung dengan raksasa La Liga. Sebuah sinyal kuat dari pemain yang sepanjang musim lalu tampil luar biasa. Diaz yang kini mendekati usia 29 tahun, masih memiliki 2 musim tersisa dalam kontraknya di Anfield. Namun hingga kini, pembicaraan perpanjangan kontrak tak menunjukkan titik terang. Situasi di Liverpool pun perlahan menjadi tanda tanya. Padahal peran Diaz di musim lalu begitu vital. Ia mencetak 13 gol di Premier League dan total 17 gol di semua kompetisi. Fleksibilitasnya di lini depan jadi senjata penting dalam taktik Arne Slot yang sukses membawa Liverpool menjadi juara Premier League musim 24-25. Namun di balik kejayaan itu, ketertarikan dari klub-klub elit Eropa terhadap Diaz terus berdatangan. Bayern Munchen sempat mengajukan tawaran, tetapi Liverpool menolaknya mentah-mentah. Kini, giliran Barcelona yang bersiap membuka negosiasi, meski jalannya dipastikan tidak mudah. Liverpool diyakini akan memasang harga yang sangat tinggi. Apalagi Diaz bukan hanya pemain inti, tapi juga simbol perjuangan dalam musim transisi yang penuh tantangan. Di sisi lain, Barcelona kini mulai mempertimbangkan 2 nama besar, Luis Diaz dan Marcus Rashford. Rashford yang sempat dipinjamkan ke Aston Villa musim lalu tampil cukup baik dengan 4 gol dan 6 assist, namun gagal membawa Villa lolos ke Liga Champions. Di Manchester United sendiri, masa depan Rashford juga suram. Ia tidak masuk dalam rencana manajer baru Ruben Amorim dan bahkan diberi waktu ekstra dalam libur musim panas ini untuk mencari klub baru. Situasinya bisa membuat Rashford lebih mudah didapat dibandingkan Diaz yang harganya kemungkinan melambung tinggi. Kini Barcelona dihadapkan pada pilihan krusial. Apakah akan mengandalkan pengalaman dan ledakan serangan Luis Diaz? Ataukah mengambil kesempatan dengan merekrut Rashford yang mungkin sedang haus pembuktian dan lebih terjangkau secara finansial? Yang pasti, jika Barcelona berhasil memboyong Diaz ke Camp Nou, maka ia akan menjadi pemain Kolombia pertama yang mengenakan seragam kebesaran Blaugrana. Sebuah catatan sejarah baru yang bisa membawa warna segar dalam pola permainan Hansi Flick. Satu keping puzzle telah tertutup rapat oleh keputusan Nico Williams. Tapi kepingan berikutnya bisa saja menjadi kejutan yang lebih besar. Akankah Luis Diaz benar-benar meninggalkan Anfield demi panggung Camp Nou? Kita tunggu babak selanjutnya dari saga panas bursa transfer musim panas ini. Kepergian Diogo Jota pada Kamis dini hari 3 Juli 2025 masih menyisakan duka mendalam di Anfield. Bersama sang adik Andre Silva, Jota meninggal dalam kecelakaan tragis di Spanyol. Ia baru saja menikahi kekasih lamanya Rute 2 minggu sebelumnya. Mereka telah dikaruniai 3 anak dan hidup bersama di Liverpool sejak tahun 2020. Sebagai bentuk penghormatan, Liverpool mengambil langkah luar biasa. Klub memutuskan membayar penuh sisa 2 tahun kontrak Jota kepada keluarganya. Gaji Jota sebesar 140.000 pound sterling per pekan akan tetap diberikan dengan total nilai mendekati 14 juta pound atau lebih dari 320 miliar rupiah. Anfield berubah jadi lautan bunga dan shawl.
klub pembuka buku bela sungkawa dan nomor 20 resmi dipensiunkan. Jota bukan hanya pemain, ia bagian dari keluarga Liverpool. Direktur olahraga Richard Hughes dan CEO Michael Edwards menyatakan bahwa dukungan penuh akan terus diberikan untuk Rutte dan anak-anak mereka. Klub juga tengah menyiapkan penghormatan khusus melibatkan seluruh supporter. Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate menyatakan komitmen pribadi untuk mendampingi keluarga Jota melewati masa sulit ini. Pemakaman Jota dan Andre akan digelar Sabtu 5 Juli di Portugal dengan kehadiran rekan-rekan setim. Liverpool tak hanya kehilangan striker hebat, tapi juga jiwa yang menyatu dengan klub. Dan hingga akhir mereka memastikan satu hal, Diogo Jota akan selalu berjalan bersama mereka. You'll never walk alone.